pernyataan Pinkan Mambo. Orang yang paling kaya adalah orang yang pernah susah. Alasannya karena orang-orang yang demikian memiliki pengalaman hidup bagaimana sulitnya meraih kesuksesan yang telah dibayar untuk mencapai kekayaan hasil jerih payah sendiri. Ayat Alkitab dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, 3 demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar. 4 dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. 5 Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita, karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Roma pukul 8:18 Namun, penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka mengelola rasa takut. Belajar dari perumpamaan orang kaya yang bodoh, Lukas pukul 12:16-21. Dalam Lukas pukul 12:16-21, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ironisnya, dia terlihat pintar, dia mampu mengumpulkan kekayaan dan sukses sebagai petani dan pengusaha. Baca atau dengarkan bab ini dari Keuangan Anda, cara Tuhan untuk mengetahui mengapa orang kaya itu bodoh. Daftar isi. 1. Segala sesuatu berasal dari Allah. 2. Bijak di mata dunia, tapi bodoh bagi Tuhan. 3. Orang kaya itu bodoh karena dia tidak memberi. 4. Orang kaya itu bodoh karena dia tidak merencanakan keabadian. 5. Orang kaya itu bodoh karena dia tidak tahu kepunyaan siapa jiwanya. 6. Orang kaya itu bodoh karena dia tidak kaya terhadap Allah. 7. Apa yang tidak dapat dilakukan dengan uang. 8. Apa yang dapat dilakukan Injil. Teks dalam posting ini berasal dari buku saya, Your Finances God's Way, dan ada buku kerja dan buku audio yang menyertainya. Saya berdoa Tuhan menggunakan buku dan buku kerja untuk meninggikan Kristus dan membantu orang mengatur keuangan mereka dengan baik. Malcolm Forbes adalah seorang pengusaha Amerika yang paling terkenal sebagai penerbit majalah Forbes. Dia juga mengingat beberapa ucapan, dan salah satu yang dia katakan berulang kali adalah, dia yang memiliki mainan paling banyak akan menang. Seperti yang Anda harapkan dari seseorang yang mengatakan ini, dia menjalani gaya hidup yang mewah dan flamboyan. Dia menghabiskan jutaan atau mungkin miliaran untuk pesta, perjalanan, koleksi kapal pesiar, pesawat terbang, karya seni, sepeda motor, kastil, balon udara, dan telur Fabergé. Beberapa di antaranya masing-masing berharga lebih dari $1 juta. Ketika saya tumbuh dewasa, ada lini pakaian populer bernama Novir. Mereka memiliki satu kemeja yang mengoreksi kutipan Malcolm, dia yang mati dengan mainan paling banyak tetap mati. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan pakaian sekuler jauh lebih alkitabiah daripada Forbes. Mereka menyadari bahwa terlepas dari berapa banyak yang dimiliki seseorang, dia tidak dapat menambah 1 jam pun dalam rentang hidupnya, seperti yang Yesus katakan Matius 6:27 SQ. Perusahaan pakaian Novir juga menyadari bahwa kami tidak dapat membawa mainan atau barang milik kami, karena jika kami bisa, maka orang yang meninggal dengan mainan paling banyak akan menjadi pemenangnya. Pria dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh tampak seperti Malcolm Forbes dari Alkitab. Dia hidup hanya untuk kehidupan ini. Tanah orang kaya menghasilkan banyak, dan dia berpikir, apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panen saya. Dan dia berkata, saya akan melakukan ini, saya akan meruntuhkan lumbung saya dan membangun yang lebih besar, dan di sana saya akan menyimpan semua biji-bijian dan barang-barang saya. Dan saya akan berkata kepada jiwa saya, jiwa, Anda memiliki banyak barang yang disimpan selama bertahun-tahun, santai, makan, minum, bergembiralah. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, bodoh, malam ini jiwamu dituntut darimu, dan hal-hal yang telah kamu persiapkan akan menjadi milik siapa? Begitu juga orang yang menimbun harta untuk dirinya sendiri dan tidak kaya terhadap Tuhan. Lukas pukul 12:16-21 SQ. Panen orang kaya yang bodoh itu begitu besar sehingga dia kehabisan ruang untuk menyimpannya. Sebagai seorang petani, karena hasil panennya pada dasarnya adalah uang, sepertinya dia memiliki lebih banyak uang daripada yang dia ketahui. Bagaimana Anda ingin memiliki masalah ini? Percaya atau tidak, itu akhirnya menjadi masalah besar baginya. Dia tidak mengerti konsep penata layanan yang kita diskusikan di beberapa bab sebelumnya, dan bahwa apapun yang dia miliki pada akhirnya adalah milik Tuhan dan dimaksudkan untuk digunakan bagi kemuliaan-Nya. 1. Segala sesuatu berasal dari Allah. Beberapa hal lebih sulit untuk dilihat sebagai berasal dari Tuhan. Misalnya, jika Anda belajar untuk mendapatkan gelar, sulit untuk mengatakan, Tuhan memberikan ini kepada saya karena Anda merasa pantas mendapatkannya.
Hal yang sama dapat dikatakan jika Anda setia bekerja dan dipromosikan, atau berlatih alat musik dan menjadi musisi yang berprestasi, atau berlatih untuk balapan dan menang. Tetapi dengan beberapa hal lain, lebih mudah untuk melihat tangan Tuhan di dalamnya. Misalnya, kita tidak ada hubungannya dengan di mana dan kapan kita dilahirkan. Saat saya mengerjakan buku ini, kami memiliki anak ke-9 kami, dan kami melihat tangan Tuhan dalam kelahiran anak ini karena kami tidak dapat menciptakan kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Satu hal lagi yang harus kita anggap berasal dari Allah adalah tuaian yang baik, atau tanah yang menghasilkan dengan limpah. Meskipun saya belum menjadi petani, saya tahu itu adalah profesi yang sangat bergantung pada keadaan di luar kendali kita. Ayah mertua saya, Rick, adalah seorang petani. Kati mengatakan bahwa dia ingat saat tumbuh dewasa menyaksikan ayahnya berdiri di jendela memandangi awan dengan prihatin setelah dia baru saja memotong alfalfa karena hujan akan merusak panennya. Salah satu tetua yang saya layani adalah seorang petani. Selama bertahun-tahun dia telah meminta orang-orang untuk mendoakan tanamannya karena dia tahu bahwa pada akhirnya, tanaman ada di tangan Tuhan. Dia harus menyediakan dan menahan hujan pada waktu yang tepat, serta menghangatkan bumi dan menumbuhkan benih. Allah memberikan pertumbuhan. Jadi yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3:7 SQ. Petani itu bertanya, apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panen saya. Ini adalah pertanyaan yang bagus, dan ada banyak jawaban yang bagus, seperti, karena Tuhan memberi saya panen yang luar biasa, saya akan mengembalikannya kepadanya. Saya akan menyumbang ke kuil, sinagoga, orang miskin, janda, atau yatim piatu. Tapi dia tidak menemukan jawaban yang bagus. Sebaliknya, dia hanya memikirkan satu orang, dirinya sendiri. Dua bijak di mata dunia, tapi bodoh bagi Tuhan. Jujur saja, apakah orang kaya itu terlihat seperti orang bodoh? Tidak semuanya. Dia adalah seorang petani yang cerdik dan pengusaha sukses yang mampu mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Jika Anda mengambil cerita pria ini, membuatnya menjadi contoh masa kini, dan menerbitkannya di majalah bisnis seperti Forbes atau Bloomberg Business Week, apa yang akan dikatakan orang? Dia bijaksana. Dia mendemonstrasikan banyak prinsip keuangan yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya, seperti tidak boros. Dia berkata, apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panen saya. Perencanaan, dia berkata, saya akan melakukan ini, saya akan merobohkan tubuh saya dan membangun yang lebih besar. Menabung, dia berkata, di sana saya akan menyimpan semua biji-bijian dan barang-barang saya. Mempersiapkan masa depan, dia berkata, saya akan berkata kepada diri saya sendiri, Anda memiliki banyak barang yang disimpan selama bertahun-tahun. Anda akan kesulitan menemukan seseorang yang tampaknya menangani uang lebih baik daripada pria ini. Sepertinya dia bisa menulis buku ini. Tetapi apakah Tuhan berkata kepadanya, kamu telah menjadi penata layang yang luar biasa. Betapa hebatnya pekerjaan yang telah Anda lakukan secara finansial. Tidak, Tuhan menyebutnya bodoh. Sungguh ironis bahwa seorang pria bisa terlihat begitu bijak dan disebut bodoh. Izinkan saya menjelaskan satu poin dari perumpamaan orang kaya yang bodoh. Orang bisa terlihat bijak dan sukses di mata dunia, tetapi mereka bisa menjadi bodoh dan gagal di mata Tuhan. Sebaliknya, orang bisa terlihat bijak dan sukses di mata Tuhan, tapi bisa terlihat seperti orang bodoh dan gagal di mata dunia. Pertimbangkan kata-kata Paulus dengan pemikiran tambahan dari saya, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang tampaknya bijaksana di zaman ini, seperti yang dilakukan orang kaya yang bodoh, biarlah dia menjadi bodoh, melakukan apa yang dunia katakan bodoh, seperti melayani Tuhan, memberikan sebagian dari apa yang kamu miliki, dan menghindari hutang. Agar dia menjadi bijak di mata Tuhan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Karena ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kelicikannya. 1 Korintus pukul 3:18-19. Orang kaya yang bodoh adalah contoh yang baik untuk hal ini. Dia berkata, saya akan melakukan ini dan ini dan ini, tetapi Tuhan menangkapnya dalam kelicikannya. Karena kita ingin terlihat baik dan berhikmat di mata Tuhan versus di mata dunia, mari kita renungkan mengapa Tuhan mengatakan orang ini bodoh. Lagi pula, kita tidak ingin Tuhan mengatakan hal yang sama tentang kita. 3 orang kaya itu bodoh karena dia tidak memberi. Seperti yang akan kita lihat di pasal 14, ada banyak ayat yang menganjurkan menabung dan mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, apa yang salah dengan rencana orang kaya itu? Dalam 3 ayat, dia berkata, aku 6 kali dan milikku 5 kali. Dia gagal memikirkan orang lain. Tidak disebutkan istri, anak, karyawan, mungkin memberi mereka bonus teman, tetangga, atau Tuhan. Izinkan saya mengilustrasikan keegoisan orang kaya yang bodoh dengan memberikan pelajaran ekonomi sederhana dari Perjanjian Lama.
Dua Raja-Raja 6:25 mengatakan, ada kelaparan hebat di Samaria, dan memang Suriah mengepungnya sampai kepala keledai dijual seharga 80 shikal perak, dan seperempat liter kotoran burung merpati seharga 5 shikal perak. Mereka kehabisan makanan, dan ini adalah masalah penawaran dan permintaan, tidak ada penawaran dan permintaan tinggi, sehingga harga segala sesuatu meroket. Anda tahu hal-hal buruk ketika kotoran dijual seharga 5 shikal. Tuhan akan menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk kota itu, maka Nabi Elisa berkata, besok kira-kira pada waktu ini 6 liter tepung halus harus dijual seharga 1 shikal, dan 12 liter jelai seharga 1 shikal, di pintu gerbang Samaria, 2 Raja-Raja 7:1. Pasokan meroket dan harga anjlok. Si bodoh kaya ini menghindari situasi seperti ini. Dia tahu jika dia membanjiri pasar dengan hasil panennya, akan ada pasokan yang tinggi, permintaan yang rendah, dan harga akan anjlok. Dengan egois, dia memutuskan untuk membangun lumbung untuk menyimpan hasil panennya sehingga dia dapat mengontrol pasokan dan menjaga harga tetap tinggi. Selama musim kemarau dan kelaparan, petani yang memiliki biji-bijian dapat menaikkan harga mereka dan menjadi kaya dengan mengorbankan tetangga mereka yang membutuhkan. Misalnya, pada zaman Nehemia, orang-orang berkata, dengan putra dan putri kami banyak. Jadi marilah kita mendapatkan biji-bijian. Agar kita dapat makan dan bertahan hidup, kami menggadaikan ladang kami, kebun anggur kami, dan rumah kami untuk mendapatkan biji-bijian karena kelaparan. Kami telah meminjam uang untuk pajak raja atas ladang dan kebun anggur kami, namun kami memaksa putra dan putri kami untuk menjadi budak, dan beberapa putri kami telah diperbudak, tetapi kami tidak dapat membantunya karena orang lain memiliki ladang dan kebun anggur kami. Nehemia 5:2-5 SP. Nehemia menjadi sangat marah dan berkata bahwa mereka tidak menunjukkan rasa takut kepada Allah. Nehemia 5:6-9. Orang kaya yang bodoh juga tidak menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana para pemimpin yang saleh akan marah kepadanya karena keegoisannya. Untuk mempersiapkan kita pada bab-bab selanjutnya tentang memberi, pelajaran di sini adalah bahwa Tuhan tidak memberkati kita agar kita dapat membelanjakan kekayaan kita untuk diri kita sendiri. Dia memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita kaya atau miskin, Tuhan mengharapkan kita untuk melayani Dia dengan melayani orang. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh seharusnya membuat kita melihat kekayaan kita dan mempertimbangkan bagaimana kita menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Apakah kita murah hati? Apakah kita menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat? 4 orang kaya itu bodoh karena dia tidak merencanakan keabadian. 1. Tidak ada alasan untuk menjadi orang terkaya di kuburan. Karena Anda tidak dapat melakukan bisnis apapun dari sana. Dalam kitab suci, kehidupan banyak orang mengandung ironi. Misalnya, Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi kadang-kadang dia kurang beriman dan takut, seperti ketika dia menyuruh istrinya untuk mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya karena dia takut akan nyawanya. Dia melakukannya 2 kali. Kejadian pukul 12:13, 20:2. Kehidupan orang kaya itu juga mengandung ironi. Dia pikir dia berencana jangka panjang yang hebat, tetapi dia sama sekali tidak siap untuk masa depan. Dia memiliki pandangan duniawi dan sementara yang mengabaikan yang rohani dan yang kekal. Dia berkata bahwa dia telah menyimpan barang-barang selama bertahun-tahun, tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu akan diambil darimu. Dia tidak memiliki tahun, bulan, minggu, atau bahkan hari. Dia punya waktu berjam-jam. Si bodoh yang kaya salah mengartikan hidup dan mati. Dia salah hidup karena dia mengira hidup terdiri dari kelimpahan harta miliknya, tetapi tepat sebelum perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, Yesus berkata, hidup seseorang tidak bergantung pada kelimpahan harta miliknya. Lukas pukul 12:15. Dia salah mengira kematiannya karena dia mengira kematiannya jauh, tetapi dia tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Dia mungkin menjadi contoh terbaik dalam kitab suci yang gagal mengamati. Yakobus 1:9-11. Biarlah orang kaya bermegah dalam penggunaannya, karena ia akan mati seperti bunga di padang. Karena tidak lama setelah matahari terbit dengan panas yang membakar, rumput itu akan layu, bunganya gugur, dan penampilannya yang indah lenyap. Jadi orang kaya juga akan menghilang dalam pengejarannya. Ini terjadi pada orang kaya yang bodoh, dan itu bisa terjadi pada kita juga. Berapa banyak orang yang mengira mereka memiliki waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, di depan mereka hanya untuk menerima berita bahwa mereka memiliki waktu berbulan-bulan atau bahkan berminggu-minggu. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka mengetahui bahwa hidup mereka akan segera berakhir sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk kekekalan. Bagaimana dengan orang tidak percaya yang hidupnya berakhir secara tidak terduga, mungkin karena kecelakaan? Mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan. Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang bagaimana mereka ingin pergi, mereka akan berkata, diam-diam dalam tidurku ketika aku sudah tua. Tetapi ini adalah cara yang baik untuk pergi hanya jika mereka mengenal Tuhan.
Jika mereka tidak mengenal Tuhan, itu adalah jalan yang mengerikan karena mereka tidak akan punya waktu lagi untuk bertobat. Ketika orang tidak hidup untuk Tuhan, skenario terbaik bagi mereka adalah menerima berita bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi sehingga mereka dapat diguncang dari tidur rohani mereka dan mempertimbangkan takdir kekal mereka. 5 orang kaya yang bodoh seharusnya membuat kita bertanya. 1. Apakah kita berpikir tentang kekekalan dan hidup dalam terangnya? 2. Apakah kita percaya jiwa kita dapat diminta dari kita malam ini? 3. Apakah kita percaya, mungkin salah, bahwa kita masih memiliki beberapa dekade lagi? Dan berbicara tentang jiwa kita, orang kaya itu bodoh karena dia tidak tahu kepunyaan siapa jiwanya. Apa yang hilang dari orang kaya yang bodoh itu? Bisa dibilang semua kekayaan dan harta miliknya, itu benar, tapi dia juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, dan itu adalah jiwanya. Dia berkata, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwa, kamu telah menyimpan banyak barang selama bertahun-tahun. Lukas pukul 12:19. Dia mengira jiwanya adalah miliknya, tetapi Tuhan berkata, bodoh. Malam ini jiwamu akan dituntut darimu. Jiwanya diambil darinya karena itu milik Tuhan. Dalam Matius pukul 16:26, Yesus bertanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya sendiri? Atau apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Mudah-mudahan Anda tidak memiliki jawaban selain tidak ada. Tidak ada yang layak diperdagangkan untuk jiwa kita. Orang kaya itu adalah gambaran yang bagus dari kebalikan dari kata-kata Yesus. Dia sepertinya mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya. Orang kaya yang bodoh seharusnya membuat kita bertanya, apakah saya mengakui Tuhan memiliki saya, termasuk jiwa saya? Apakah saya mengerti bahwa saya akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah saya lakukan dengan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada saya? Apakah saya akan menukar seluruh dunia untuk jiwa saya? 6 orang kaya itu bodoh karena dia tidak kaya terhadap Allah. Orang bisa kaya secara fisik dan miskin secara spiritual, atau kaya secara spiritual dan miskin secara fisik. Hal ini diilustrasikan oleh 2 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Smyrna, gereja yang teraniaya, secara fisik miskin dan kaya secara rohani. Yesus memberitahu mereka, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi kamu kaya. Wahyu 2:9 SV. Laodikia, gereja yang suam-suam kuku, kaya secara jasmani dan miskin secara rohani. Yesus mengatakan kepada mereka, kamu berkata, aku kaya, aku telah menjadi kaya, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa kamu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu pukul 3:17. Orang kaya yang bodoh juga kaya secara finansial, tetapi secara spiritual, dan karena itu selamanya miskin. Tidak ada catatan dia berbohong, menipu, atau mencuri. Dia tampak sebagai pria yang rajin dan pekerja keras yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang jujur dan bermoral. Meskipun kita tidak diberitahu dia pergi ke neraka, itu tersirat. Penghakiman Tuhan tampaknya sangat kuat bagi seorang pria yang tidak terlihat seburuk itu, atau beberapa bahkan mungkin mengatakan terlihat bermoral. Apa yang begitu buruk tentang dia? Yesus memberikan jawaban, ia tidak kaya terhadap Allah. Lukas pukul 12:21. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan dalam hidup ini, jika kita tidak kaya terhadap Tuhan, kita adalah orang bodoh yang miskin. Orang dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh adalah seperti hamba ketiga dalam perumpamaan tentang talenta. Tidak ada catatan tentang hamba ketiga yang melakukan kejahatan, tetapi juga tidak ada catatan dia melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dia disebut hamba yang jahat dan malas. Matius 25:26. Orang kaya yang bodoh berbeda karena dia tidak malas, dia bekerja keras, tetapi dia serupa karena dia juga tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Orang mungkin melihat orang kaya yang bodoh dan berkata, sungguh tragedi bahwa dia meninggal tepat ketika dia memiliki segalanya untuknya. Ini bukan tragedi, tragisnya adalah dia memasuki kekekalan tanpa Kristus. Dia hidup tanpa Tuhan sepanjang hidupnya di bumi, dan dia akan melakukan hal yang sama sepanjang hidupnya yang kekal. Tidak ada penyebutan Tuhan dalam kisah itu sampai dia muncul dan menyebut orang kaya itu bodoh. Dapatkah Anda membayangkan tidak pernah berpikir tentang Tuhan atau setidaknya tidak pernah menganggap dia serius dan pertama kali Anda melakukannya adalah ketika Anda berdiri di hadapannya pada hari penghakiman? Tuhan memberi orang kaya banyak berkat, seperti kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, kesuksesan, bisnis, kesehatan, dan bahkan ciptaan itu sendiri. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang adil dan tidak adil. Matius pukul 5:45. Si bodoh yang kaya menikmati berkah ini, termasuk sinar matahari dan hujan di ladangnya yang membuatnya kaya. Tapi dia tidak memikirkan Tuhan yang memberikan mereka kepadanya. Ini adalah sebuah perumpamaan, yang artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan orang kaya yang bodoh adalah persis seperti apa yang akan terjadi pada setiap orang yang tidak percaya, tetapi mungkin saja ada persamaannya.
Orang yang tidak percaya menikmati berkat, seperti hubungan, pekerjaan, makanan, kekayaan, rumah, harta benda, kesehatan, dan ciptaan. Setiap nafas yang mereka hirup berasal dari Tuhan, namun mereka tidak berterima kasih kepadanya, menyembahnya, atau memandang kepada juru selamat yang Dia sediakan. Pertama kali mereka menganggap Dia serius adalah ketika mereka mendengar sesuatu seperti bodoh. Malam ini jiwamu akan dituntut darimu, Lukas pukul 12.20, atau aku tidak pernah mengenalmu, pergilah dariku, Matius pukul 7.23, atau lepaskan hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Akan ada tangisan dan gertakan gigi, Matius 25:30. Ya, ini adalah sebuah perumpamaan, tetapi ini membuat poin penting, dan salah satu yang terpenting adalah jika kita bangkrut secara rohani, kita bodoh. 7. Apa yang tidak dapat dilakukan dengan uang? Dunia menuntun kita untuk percaya bahwa jika kita cukup kaya kita dapat memiliki apapun yang kita inginkan, yang membuatnya tergoda untuk menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Tetapi kitab suci mengungkapkan mereka yang memiliki sedikit bisa jauh lebih kaya daripada mereka yang memiliki banyak jika mereka memiliki dan tidak memiliki hal-hal tertentu. Sebagai contoh, Amsal pukul 15:16 mengatakan, lebih baik sedikit dengan takut akan Tuhan daripada harta besar dengan susah payah. Orang termiskin dengan rasa hormat yang sehat kepada Tuhan jauh lebih kaya daripada orang yang memiliki banyak harta dan masalah yang mungkin menyertainya. Mazmur 37:16 mengatakan, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada kelimpahan pada banyak orang fasik. SV. Orang saleh yang paling miskin lebih kaya daripada orang fasik yang paling kaya. Uang dapat membeli kendaraan, rumah, atau bahkan kesetiaan seseorang untuk sementara waktu, tetapi ada juga banyak hal yang tidak dapat dibeli oleh orang terkaya sekalipun. Uang bisa membeli tempat tidur tapi tidak bisa tidur, buku tapi tidak intelek, makanan tapi tidak nafsu makan, pakaian mahal tapi tidak kecantikan, obat tapi tidak kesehatan, kesenangan tapi tidak kedamaian, kemewahan tapi bukan budaya, hiburan tapi tidak kegembiraan. Kitab suci memberikan contoh serupa. Amsal 19:6 mengatakan, banyak orang memohon belas kasihan kepada bangsawan, dan setiap orang adalah sahabat bagi pemberi. Kami menggunakan bahasa keuangan ketika berbicara tentang hubungan. Kami mengatakan kami menghargai seorang teman dan berinvestasi pada seseorang, tetapi uang tidak dapat membeli hubungan yang tulus. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh mengungkapkan hal-hal lain yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan. 1. Uang tidak bisa membeli orang kaya yang bodoh itu hidup lebih lama ketika tiba waktunya untuk mati. 2. Uang tidak dapat membeli kembali kesempatan yang dia lewatkan sementara dia egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. 3. Uang tidak dapat membelikannya kekayaan rohani menuju Tuhan setelah mengabaikan dia sepanjang hidupnya. 8. Apa yang dapat dilakukan Injil? Sangat mudah untuk merasa nyaman dengan diri sendiri ketika membaca tentang orang kaya yang bodoh karena keegoisannya begitu jelas dan kejamannya begitu kuat. Tapi jujur saja, kami juga egois. Dia hanya fokus pada kehidupan ini, dan kita seringkali hanya fokus pada kehidupan ini. Dia tidak merencanakan untuk kekekalan, dan kita sering tidak merencanakan untuk kekekalan. Dia tidak mengirim apapun terlebih dahulu, tetapi kami sering tidak mengirim apapun sebelumnya. Dia tidak memikirkan Tuhan, dan kita sering tidak memikirkan Tuhan. Pada titik ini Anda mungkin mengharapkan saya untuk memberitahu Anda, jadi berhentilah menjadi egois, fokuslah pada kehidupan selanjutnya, rencanakan kekekalan, kesampingkan hal-hal, dan pikirkan tentang Tuhan. Tapi itu bukan Injil. Kita tidak akan pernah bebas sepenuhnya dari keegoisan kita tidak akan pernah merencanakan dengan sempurna untuk kekekalan, kami tidak akan pernah mengirimkan semuanya terlebih dahulu, dan tidak akan ada hari di mana kita selalu memikirkan Tuhan. Kita perlu diselamatkan sama seperti orang kaya yang bodoh perlu diselamatkan, tetapi keselamatan itu tidak datang melalui usaha manusia, Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang kita lakukan dalam kebenaran, tetapi karena belas kasihan-Nya sendiri. Titus 3:5 SV. Injil adalah bahwa jika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan beriman kepada Kristus, Dia menyelamatkan kita. Selain mengungkapkan bahwa kita tidak dapat membeli keselamatan, artinya kita tidak dapat membeli kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, apalagi hubungannya dengan uang. Setelah kita diselamatkan, Injil bekerja di dalam hati kita dan memberdayakan kita untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Jika kita harus mengatur keuangan kita dengan kekuatan kita sendiri, pada akhirnya kita akan merasa kecil hati dan kalah. Tetapi jika kita mengingat bahwa kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk taat dan melakukan apa yang benar, kita dapat terdorong, Allah dapat melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, sehingga kamu, yang selalu memiliki segala kecukupan dalam segala hal, dapat memiliki kelimpahan untuk setiap orang. Pekerjaan yang baik, 2 Korintus 9:8. Tuhan tidak memerintahkan kita tanpa memberi kita rahmat yang diperlukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Tuhan tidak memanggil yang diperlengkapi.
Dia memperlengkapi yang dipanggil. Dia bersama kita, menyediakan bagi kita, dan memampukan kita untuk memberi dan menabung. Renungkan, kekayaan rohani adalah poin utama untuk kaya dalam segala hal di hidup ini. Hidup dipimpin Roh Kudus pasti membawa dampak dalam kehidupan yang kita jalani, sehingga kita akan hidup penuh dengan kesadaran bahwa segala sesuatu ada konsekuensi yang kita lakukan. Karena begitu kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita ditempatkan ke dalam perjalanan hidup menuju kematian. Nafas yang pertama kita hirup tatkala dilahirkan akan berakhir dalam nafas yang kita hembuskan saat kematian. Namun oleh Roh kini kita memiliki hidup rohani. Hidup rohani itu membuat kita dikuatkan dari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh fana kita ini akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami itu kelak sebab kini Roh yang telah membangkitkan Yesus hidup di dalam kita. Hidup merdeka. Bila Roh Allah telah memerdekakan kita aktif melawan keinginan duniawi, oleh itu kita butuh Roh Allah. Tetapi kita sendiri harus tegas menolak keinginan daging dan menyerahkan semua kelemahan yang bisa menjerat kita berdosa kepada Tuhan. Kristen berhutang untuk hidup kudus kepada Roh Kudus. Pertanyaan untuk direnungkan, adakah ciri Kristen dalam diri Anda? Di dalam Roh. 1. Hidup dalam kesucian. 2. Bebas dari ketakutan akan hukuman. 3. Bebas berdoa kepada Bapa. 4. Adalah pewaris kerajaan Allah. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya penjaga kota Jakarta yang dia pilih. Pastor Muriani Evalin, Sarjana Pendidikan Kristen Verification. Gereja lokal adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen satu sama lain dalam hubungan rohani sejati yang dihasilkan dari Alkitab dan hidup dengan setia satu sama lain dalam firman, doa, persekutuan, dan perjamuan kudus. Pahami tugas gereja dan tanggung jawab Anda sebagai orang Kristiani dan Nasrani dalam mendukung pertumbuhan gereja. Klik link di bawah ini. http://gereja jodoh Holy Spirit Esron Ministry.blogspot.com/2022/11 tugas tanda hubung gereja tanda hubung tanggung tanda hubung jawab tanda hubung orang.html. Esron Ministry Care melayani interdenominasi gereja, konsultasi keluarga dan jodoh, doa rahasia jamin, doa kesembuhan, doa pelepasan, kunjungan orang sakit, ibadah open house office, kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah, gereja jodoh Holy Spirit Esron Ministry, alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja jodoh Holy Spirit Esron Ministry. Jalan Pulau Mas Barang Situparek 23, Red 49, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum? DPD Jemet DKI Kabit Hukum siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean calon sarjana hukum, verification sarjana teologi dan verification magister pendidikan Kristen. Google Map Esron dan partner Biro Hukum. Klik link di bawah ini. https://maps.f.go.gl/lxp1uk1m8-8bm8